Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diva Trandini dengan NIM 2309116011 dari Sistem Informasi A Angkatan 2023. Nah, pada mata kuliah Manajemen Resiko TI kemarin, ternyata kita semua baru menyadari kalau misalkan praktik manajemen resiko ini sudah kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Loh, kok bisa? Contohnya itu ada banyak banget. Dan salah satunya yang akan saya berikan penjelasannya, berikan contohnya di sini, yaitu aktivitas berenang di pantai. Oke, nah jadi bisa kita bayangkan dulu deh, kita ini sebagai seorang wisatawan yang ingin berenang di pantai saat liburan. Nah, tentunya ketika kita ingin berenang, kita pasti menginginkan suasana yang aman dan nyaman. Nah, ada beberapa faktor lain yang harus kita pertimbangkan. Nah, faktor-faktor apa aja sih itu? Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi merupakan penetapan konteks manajemen risiko, yang dimana di sini kita menetapkan apa saja nih hal-hal yang sekiranya kita butuhkan untuk bisa memanajemen risiko tersebut. Nah, lanjut. Nah, sebelumnya kita akan memikirkan beberapa faktor. Nah, di sini terdapat faktor internal dan faktor eksternal nih. Nah, jadi di faktor internal kita sebagai seorang wisatawan ini, yang pertama kita perlu pikirkan adalah kemampuan berenang. Nah, kemampuan berenang kita di saat ini, di posisi ini itu pemula, jadi belum terlalu mahir untuk berenang. Nah, lalu untuk kondisi fisik, kita sehat, bugar, rohani, dan jasmani. Nah, untuk peralatan yang kita gunakan saat berada di pantai itu tidak ada, jadi kita tidak menggunakan pelampung, tidak menggunakan kacamata renang, dan sebagainya. Nah, lalu kita sebagai wisatawan yang ingin berenang tersebut memilih untuk berenang di area aman, jadi memilih untuk berenang di pinggir-pinggiran pantai aja, nggak terlalu yang ke tengah. Nah, lanjut ke faktor eksternalnya nih. Nah, di faktor eksternalnya ini yang pertama ada cuaca. Apakah cuacanya panas, terik, dan sebagainya. Nah, untuk cuaca ternyata teduh dan malah sedikit mendung ya. Nah, lanjut ke kondisi laut. Di sini ombaknya besar dan arusnya kuat. Nah, mungkin dipengaruhi sama cuacanya yang teduh tadi. Nah, lanjut ke keberadaan hewan laut. Ternyata di pantai tersebut minim keberadaan hewan laut. Jadi, kemungkinan untuk tersakiti oleh hewan laut itu kecil. Nah, untuk fasilitas keselamatan ini bagaimana? Ternyata ada lifeguard yang bisa memantau kita semisal amit-amit terjadi apa-apa. Nah, untuk kondisi pantai gimana? Apakah dia ramai, sepi, dan sebagainya? Ternyata kondisi pantainya itu tidak terlalu ramai. Oke, maka kita lanjut ke identifikasi resiko. Nah, di sini kita akan mencoba mengetahui resiko apa aja sih yang kemungkinan besar bisa terjadi saat kita berenang di pantai. Nah, yang pertama ini ada ombak besar atau arus kuat. Nah, ini pasti sering dan ini pasti bakalan ada di pantai. Jadi, tidak bisa dipungkiri lagi kalau misalkan resiko tersebut mungkin akan terjadi. Nah, lalu terseret arus dan tenggelam. Selanjutnya ada serangan hewan laut berbahaya. Contohnya nih, ubur-ubur, ikan pari, hiu. Walaupun hiu itu sebenarnya sering terjadi di film-film, tapi di realita mungkin kecil persenannya. Lanjut ke cedera akibat terjatuh atau terbentur batu karang. Ini lumayan sering terjadi. Kelelahan atau kram otot saat berenang jauh dari pantai. Ini mungkin kemungkinan besar terjadi. Lalu kehilangan barang berharga seperti dompet, HP, kunci. Nah, lalu paparan sinar matahari berlebihan yang menyebabkan dehidrasi atau kulit terbakar. Nah, setelah kita mengidentifikasi resiko, kita akan lanjut ke analisis resiko. Nah, di sini terdapat tabel yang akan memperhitungkan probabilitas, dampak, dan tingkat resikonya. Nah, di sini resiko-resiko yang sudah kita identifikasi tadi akan kita analisis. Oke, yang pertama, ombak besar atau arus kuat. Nah, kemungkinan untuk terjadinya itu tinggi karena memang di pantai hal itu memang pasti terjadi.
lalu dampaknya itu juga tinggi, karena kemungkinan besar ketika terjadi ombak atau arus kuat, salah satu hal yang mungkin terjadi adalah kita tenggelam dan kita tidak bisa mengontrol diri untuk berenang. Nah, untuk tingkat resikonya itu tinggi. Lalu resiko yang kedua itu tenggelam, probabilitasnya itu sedang, dampaknya itu tinggi, dan tingkat resikonya itu tinggi. Lalu cedera akibat batu karang, probabilitasnya itu sedang, dampaknya itu sedang, dan tingkat resikonya itu sedang. Nah, lalu untuk resiko kram otot, probabilitasnya itu sedang, dampaknya itu sedang, dan tingkat resikonya itu sedang. Nah, untuk serangan hewan laut sendiri, probabilitasnya rendah, karena seperti yang kita ketahui, di area pantai tersebut ternyata minim akan keberadaannya hewan laut. Nah, lalu dampaknya itu sedang, dan tingkat resikonya itu sedang. Nah, lalu yang kedua dari terakhir, kehilangan barang, probabilitasnya itu sedang, dampaknya itu rendah, dan tingkat resikonya itu rendah, karena pantainya tidak terlalu ramai. Nah, lalu untuk resiko yang terakhir itu ada kulit terbakar atau dehidrasi, probabilitasnya rendah, dampaknya rendah, dan tingkat resikonya rendah. Oke, lanjut ke evaluasi resiko. Nah, setelah kita analisis resiko tadi, ternyata kita ketahui bahwa di sini terdapat 4 resiko tertinggi yang kemungkinan bisa terjadi nih. Yang pertama itu ada ombak besar, yang kedua itu tenggelam, yang ketiga ini cedera akibat batu karang, dan yang keempat ini kram otot. Nah, setelah kita mengevaluasi dan menganalisis resiko tersebut, tentunya kita harus melakukan mitigasi resiko untuk mencegah terjadinya resiko tersebut. Nah, di sini terdapat pencegahan-pencegahan untuk setiap resikonya sendiri. Yang pertama ini ada ombak besar, yaitu kita bisa mengecek ramalan cuaca dan kondisi ombak nih sebelum berenang. Nah, terus selain itu kita juga harus menghindari area yang terdapat tanda peringatan. Jadi, jangan sampai kata-kata tentang aturan itu harus dilanggar, itu salah. Oke, kita lanjut ke risiko yang kedua itu tenggelam. Nah, karena kita ini pada dasarnya masih pemula, jadi seharusnya kita itu tidak berenang sendirian dan tetap di area yang diawasi oleh lifeguard. Nah, kalau perlu memang kita bisa pakai pelampung. Nah, yang ketiga ini serangan hewan laut. Nah, di sini kita bisa menghindari perairan yang kita tahu nih kalau misalkan ada ubur-ubur atau hiu. Terus juga kita bisa pakai alas kaki untuk menghindari ikan pari atau tercucuk oleh tanaman-tanaman laut. Nah, mungkin alas kakinya tuh bisa alas kaki plastik elastis. Bisa dibeli di Shopee. Nah, lanjut cedera akibat batu karang. Nah, sama seperti sebelumnya, kita bisa pakai sepatu air untuk melindungi kaki dari luka. Nah, lanjut ke kram otot, kita bisa melakukan pemanasan sebelum berenang, dan pastinya kita tidak berenang terlalu jauh. Apalagi kan kalau misalkan kita tahu kondisi badan kita lagi nggak bugar, lagi nggak fit, tapi tetap mau berenang di pantai untuk menikmati suasananya. Nah, selanjutnya untuk mitigasi resiko kehilangan barang, kita bisa menyimpan barang di tempat yang aman atau tidak membawa barang berharga ke pantai, karena kita tahu pantai itu tempat ramai, jadi sekiranya bisa kita hindari dengan, oh ternyata kalau pantainya ramai, aku nggak bakalan bawa barang berharga nih. Oke, terus lanjut ke kulit terbakar atau dehidrasi. Nah, kita bisa menanggulanginya dengan memakai sunscreen, lalu memakai pakaian pelindung, dan tentunya kita minum air yang cukup. Jadi jangan lupa bawa tumbler kemana-mana. Nah, sekian manajemen risiko dari saya tentang aktivitas berenang di pantai. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.